Shalom, hai, apa kabar Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Hari ini saya akan membagikan sebuah cerita tentang ini, ya, tentang kapal. Cerita ini mungkin sering kali kita dengar atau kita baca bersama, ya. Terus, oh ya, kapal apakah kira-kira? Apakah kapal yang besar atau kapal yang kecil? Atau kapal yang sedang? Apakah tentang kapal yang ada di lautan yang lepas, besar, atau di sebuah tempat tertentu, seperti contohnya di danau? Nah, untuk menjelaskan lokasi tempat di mana cerita ini berada, saya akan memanggil seorang teman, teman saya yang dia berada di berkecimpung di dunia informasi. Namanya adalah Pedro. Kita sambut bersama-sama Pedro dari Pedropedia. Halo, shalom. Oh, halo Pedro. Hai Kak Riki. Terima kasih sudah hadir bersama dengan Kak Riki di sini. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang di mana cerita ini berlangsung. Oke, silahkan Pedro. Nah, teman-teman, Bapak itu dan saudara sekalian, cerita ini berlangsung di sebuah danau. Ya, kami semua sudah tahu tentang itu. Tapi danau apa namanya? Danau Galilea. Oh, oke, Danau Galilea. Ya, Danau Galilea terletak di Israel. Luasnya adalah sekitar 166 km persegi. Wah, dengan kedalaman sekitar 43 meter. Oke. Nah, Danau Galilea ini terletak di antara bukit-bukit. Oh, oke, di antara bukit-bukit. Ya. Tapi karena letaknya itu rendah, lebih rendah dari permukaan laut, sekitar 211 meter, maka di sekeliling danau itu ada udara yang panas. Oh, ya. Dan karena terletak di bukit, maka danau ini menjadi tempat pertemuan antara udara panas dan udara dingin. Oh, artinya terjadi banyak sekali badai secara tiba-tiba. Oh, oke. Dan danau ini terkenal juga dengan industri perikanannya. Oh, wow. Sejarawan Flavius Josephus mencatat bahwa ada sekitar 230 kapal yang beroperasi. Wah, banyak juga ya. Dan kalau kita ke sana, sekarang ini terkenal dengan ikan petrus. Oh, ikan petrus. Ya, ikan yang enak sekali kalau dibakar dan dimakan bersama-sama. Mata Kak Riki jadi lapar membayangkan ikan bakar. Ya, sama seperti yang dimakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Oh, iya, kamu betul juga. Baiklah, terima kasih banyak Pedro untuk data-data dan fakta tentang Danau Galilea. Ya, sama-sama. Sekarang mari kita dengarkan ceritanya. Ya, oke, thank you. Jadi, itulah tadi data-data, fakta-fakta tentang Danau Galilea. Ya, tempat di mana cerita ini terjadi. Kita akan bersama-sama melihat bagian dari firman Tuhan yang bercerita tentang Danau Galilea. Oke? Nah, cerita hari ini kita akan ambil dari Markus 4. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Ya, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Betul. Ayat-ayat itu bercerita tentang angin ribut yang diledakkan, judul perikopnya. Dan cerita tentang murid-murid yang berada di dalam kapal dan bersama dengan Tuhan Yesus menghadapi angin ribut tercatat di 3 kitab Injil. Ada di Matius, ada di Markus, dan juga ada di Lukas. Betul. Dan yang menarik dari cerita ini adalah terjadinya di Danau Galilea, di tempat yang tadi Pedro sudah sebutkan. Ya, saya membayangkan waktu itu murid-murid berserta dengan Tuhan Yesus naik ke dalam kapal. Di antara murid-murid ada nelayan. Ya, ada Petrus, ada Andreas, ada Yohanes, dan juga Yakobus. Mereka mungkin, atau bisa jadi ya, di antara 230 kapal yang disebutkan Pedro tadi beroperasi untuk menangkap ikan dari Danau Galilea.
saya membayangkan Petrus dia akan naik ke kapal, dan karena dia mungkin yang lebih tua ya daripada Andreas, dia akan berada di depan. Dia akan melihat cakrawala, melihat awan. Oh, hari ini seperti hari-hari biasanya. Mungkin dia berkata begitu. Atau mungkin juga Andreas, karena Petrus sudah duluan, Andreas berada di, oke, aku cari tempat di mana ya? Duduk sebelah sini ya. Duduk di bagian samping. Aku mau duduk sebentar, mungkin melihat air, bermain-main dengan air. Mungkin dia berkata, kali ini beda. Kali ini aku tidak perlu manggul jala seperti biasanya, susah, lempar jala, jala ini. Tarik. Kali ini aku cuma bersama murid-murid dan Tuhan Yesus duduk aja, mau ke sana, ke seberang. Dia mungkin duduk-duduk, mainan air. Atau mungkin Yohanes dan Yakobus yang saling berbincang dan berbicara, mendiskusikan sesuatu begitu. Atau mungkin murid-murid yang lain terkantuk-kantuk. Segarnya angin di atas kapal, mereka mungkin ngantuk. Atau juga ada murid-murid yang lain, mungkin seperti saya ya, saya tidak biasa gitu naik kapal. Mungkin saya mana minyak mungkin ya, mungkin ada berbagai macam reaksi. Yang menarik adalah Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita benar-benar baca ya, dan Tuhan Yesus waktu itu tidur. Tuhan Yesus tidur. Di Markus dijelaskan bahwa Tuhan Yesus, ayat yang ke-38 ya, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Buritan itu bagian belakang kapal. Jadi dia sedang tidur. Saya pikir murid-murid tidak membangunkan Tuhan Yesus juga, karena seperti tadi mungkin ada yang sibuk berbicara, ada sibuk yang lagi menikmati pemandangan, ada yang ngantuk mungkin, ada yang mungkin kayak saya tidak terbiasa dengan ombak begitu. Dan pastinya Tuhan Yesus tidur, murid-murid tidak bangunkan, karena sebelum cerita ini terjadi, kisah terjadi ya, Tuhan Yesus baru saja selesai mengajar, baru saja selesai bercerita tentang kerajaan surga ya kepada banyak orang. Jadi benar-benar capek gitu ya. Nah, tiba-tiba apa yang kita tahu, kapal itu ketika tenang, tiba-tiba ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Basah semua deh. Sebelumnya juga basah karena kan di danau ya. Tapi kali ini ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dari mana-mana begitu. Nah, seperti tadi sudah Pedro menceritakan kepada kita tentang fakta-fakta ya. Jadi mungkin ada udara panas dan kemudian udara dingin yang kemudian berkumpul dan badai itu terjadi. Ombak menyerbu, air masuk. Mungkin murid-murid ketika ada yang sudah Petrus, apa yang terjadi? Mungkin langsung ada yang bilang, langsung ambil gayung mungkin. Ketika dia ambil gayung, kita keluarkan airnya. Mereka mencoba mengeluarkan air ke sebelah kiri, tiba-tiba dari sebelah kanan, datang lagi, keluarin lagi air dari sebelah kanan, sebelah kiri datang, akhirnya, tidak cukup pakai gayung, tidak cukup. Apa yang terjadi? Mungkin pada waktu itu mereka ambil ember mungkin ya, udah ember, keluarin ember, keluar ke sana, lagi dari sini, bayangkan dingin dan basahnya saudara-saudara. Kemudian dari kanan, keluarkan lagi, buang ke sana, dari kiri, basah lagi. Depan mana-mana, angin, sampai pada akhirnya murid-murid mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan Markus mencatat ini yang diucapkan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mungkin dengan ada yang berbeda mungkin ya. Guru, Engkau tidak peduli kita binasa. Takutan, gitu ya.
guru, goyang-goyang mungkin tahu gimana gitu. Kalau saya mungkin pada waktu itu seperti saya tadi ceritain, saya udah pusing gitu, bangunkan. Yang terjadi adalah Tuhan Yesus bangun pastinya. Dan kita tahu semua tentang bagaimana Tuhan Yesus kemudian berdiri dan ia pun bangun menghadapi angin itu, ayat yang ke-9 ya, dan berkata kepada danau ini, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, bagian yang menarik adalah ketika saya merenungkan bagian cerita ini adalah ayat 38. Adalah bagian kalimat yang diucapkan oleh murid-murid. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ada dua hal yang menarik buat saya. Yang pertama adalah engkau tidak peduli. Dan bagian yang kedua adalah kalau kita binasa. Seringkali dalam hidup kita, keseharian kita, ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam hambatan, macam-macamnya, kesulitan, seperti datang silih berganti, seperti ombak itu tadi, dari kanan, dari kiri, kanan, kiri, begitu ya. Dan wah, kadang kita berusaha, aduh, Tuhan, engkau tidak peduli, aku akan binasa. Atau mungkin bukan gitu ya, atau aduh, mati aku. Atau gini, wis, mateng on. Atau bilang, sudah, habislah. Bahkan mungkin kita berkata, Tuhan mana engkau? Dimanakah engkau? Engkau tidak peduli padaku. Seringkali, kadang saya atau kita, Bapak Ibu sekalian, kadang kita ketika dalam kesulitan, kita secara tidak sadar kita berkata hal seperti itu. Tapi yang menarik adalah ketika murid-murid mengatakan hal ini, apakah Allah tidak peduli? Apakah Allah menghendaki kita binasa? Dalam cerita ini, apakah Tuhan Yesus tidak peduli pada murid-murid? Apakah Tuhan Yesus mau atau tidak, atau mau murid-murid binasa? Begitu. Pasti jawabannya adalah tidak, begitu. Nah, saya menemukan bahwa kata binasa yang dipakai oleh murid-murid dalam bahasa Yunaninya itu adalah apolumi. Apolumi itu berarti to destroy, menghancurkan, atau perish, hilang, lenyap. Gitu. Nah, kata apolumi ini juga dipakai di Yohanes, di pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita tahu bahwa pencuri yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah si jahat yang membunuh dan membinasakan. Ya. Dan pastinya kata apolumi ini juga digunakan di Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah peduli. Allah tidak mau kita binasa. Ya, dengan cara Allah memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban mengganti kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu pada bagian akhir dari cerita ini, murid-murid bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, murid-murid kagum, murid-murid heran, begitu. Karena Tuhan Yesus berdiri dan berkuasa, mendiamkan angin dan ombak yang mengamuk. Karena pastinya adalah Tuhan pencipta semua itu. Tuhan menciptakan angin dan juga ombak, ya. Dan Tuhan memiliki kuasa. Tuhan menyatakan kuasanya. Kalau kita membaca kelanjutan cerita ini di
pasal-pasal berikutnya, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus juga mengusir roh jahat. Ada juga Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, memberikan kesembuhan bagi perempuan yang menderita pendarahan. Dan pada akhirnya pasal 6 kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengutus 12 rasul, memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Di Lukas dicatat bahwa Tuhan Yesus juga memberikan tenaga, menyembuhkan penyakit-penyakit, supaya setiap orang mengetahui bahwa orang-orang perlu bertobat. Murid-murid menyatakan berita Injil, perlu bertobat. Jadi Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus mau kita untuk diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal lain yang menarik adalah di kitab Markus ini tercatat bahwa tidak hanya ada satu kapal. Ya, kalau di Lukas dan di Matius tidak disebutkan, hanya berfokus pada kapal yang ditumpangi oleh murid-murid dan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita baca di ayat yang ke-36, Markus 4 ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Jadi ada perahu-perahu lain yang juga mengikuti perahu murid-murid dan Tuhan Yesus. Nah, ketika badai itu terjadi, murid-murid beserta dengan Tuhan Yesus. Ketika badai itu terjadi, ketika segala macam kesulitan, tantangan, dan berbagai macam problematika hidup itu terjadi, Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Ya, Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Hanya satu yang perlu kita pastikan, apakah kita berada di kapal yang sama dengan Tuhan Yesus. Kapal-kapal yang lain tidak diceritakan, karena saya percaya bahwa Roh Kudus menginspirasi penulis kitab Injil ini untuk memfokuskan perhatiannya mereka kepada Tuhan Yesus yang berada beserta dengan murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita ketahui bersama adalah, apakah kita berada di perahu yang sama dengan Tuhan Yesus? Apakah di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ingatlah selalu bahwa Allah peduli. Tetaplah mengasihinya, tetaplah menghampiri tahta kasih karunia-Nya ketika dalam masa tantangan atau hambatan atau apapun kesulitan. Tetaplah percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah mengasihi kita. Ingatlah selalu bahwa Dia memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita semua, bahwa Dia menciptakan kita semua. Kau telah memilihku, lagunya yang itu ya, menjadi alat kerajaanmu sebelum dunia dibentuk, ya, yang itu ya. Betapa aku bersyukur padamu. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini diciptakan sebelum, kita ini sudah dipikirkan oleh Tuhan. Rancangan Tuhan buat kita itu sebelum dunia itu dibentuk. Dan ketika kita dalam masa pencobaan, ketika dalam masa kesulitan, ingatlah selalu bahwa Yohanes 15 ayat 2 berkata, ada ranting tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah pada akhirnya dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sedangkan untuk kita, ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak kita berbuah. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan, ingatlah bahwa Tuhan memberikan ini untuk kita makin berbuah, untuk kita makin indah di dalamnya. Seperti halnya murid-murid menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan, dan akhirnya mereka membawa kabar keselamatan. Mereka makin berbuah, memberitakan kabar keselamatan. Hingga saat ini kita akhirnya pun dapat percaya kepada Tuhan. Begitu. Dan ingatlah selalu, ada sebuah kebahagiaan apabila kita mendapat cobaan. Di Yakobus 1 ya, ujian terhadap iman kita. Iman kita menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, sempurna dan utuh, tak berkurangan suatu apapun. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah berharap, tetaplah datang kepada Allah yang mengasihi, yang peduli kepada kita. Dan hal yang lain adalah yang ketiga, hendaklah kita punya persekutuan yang indah sesama orang percaya, seperti halnya murid-murid. Mereka bersama-sama
mereka diberikan kesempatan untuk melayani berdua-berdua. Milikilah kesatuan, milikilah orang-orang yang peduli, yang sama-sama mendorong kita semua untuk mengenal Allah lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang saya dapatkan, yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu sekalian mengenai cerita ini. Kapal, ingatlah selalu bahwa Allah peduli. Allah tidak mau kita binasa, Allah menyelamatkan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.